pada kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan saat ini insyaallah kita masuk di Al-Kabiratul Ishrun, dosa besar yang ke-20. Beliau menyebutkan az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Az-zulmu, kezaliman, bi akhdhi amwalin nas bil batil, yaitu dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Mengambil harta manusia dengan cara yang batil, atau boleh kita katakan mengambil harta manusia dengan cara yang tidak hak. Dengan cara yang tidak hak, atau boleh kita katakan mengambil harta manusia dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau boleh kita katakan mengambil harta manusia dengan tanpa izin pemiliknya. Namun cukup kita katakan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah mencakup tanpa izin pemiliknya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang Allah haramkan. Ya. Karena di beberapa tempat Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan seseorang mengambil harta orang lain walaupun pemiliknya tidak mengizinkan. Karena di beberapa tempat Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ya mengambil harta orang lain padahal pemiliknya tidak mengizinkan. Contohnya di sebuah hadis ya disampaikan dari Hind bin Utbah, yaitu istrinya Abu Sufyan. Hind bin Utbah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kana Abu Sufyan rajulun syahih." Abu Sufyan ini, suami saya ini orang yang pelit ya Rasulullah. Ya. Dia punya uang namun kebutuhan saya masih kurang. Kata Rasulullah, apa? Silahkan ambil walaupun tanpa sepengetahuan dia, dengan syarat kadar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan harian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa tempat yang kita boleh mengambil ya harta orang lain walaupun tanpa sepengetahuan pemiliknya, ya tentu dengan syarat-syarat yang digariskan sesuai syariat Islam. Salah satunya tadi yaitu nafkah, atau ulil amri boleh mengambil paksa harta orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Nah, taib, kita fokus di dalam judul bab az-zulmu bi akhdhi amwalin nas bil batil, yaitu kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar atau batil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang saleh. Az-zulmu, yaitu kezaliman, perlu kita ketahui dulu, kezaliman adalah lawan dari adil. Zalim adalah lawan dari adil. Para ulama menyebutkan makna zalim adalah wad'u syai' bi ghairi mawdhi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan zalim ini bertingkat-tingkat. Ya, zalim bertingkat-tingkat. Secara umum kezaliman terbagi menjadi 3. Kezaliman yang paling besar adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan makhluknya yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan satu-satunya Tuhan yang disembah. Maka kezaliman yang paling besar adalah syirik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan manusia.
Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menzalimi 3 hal pada saudara kita, yaitu harta, ini yang kita bahas saat ini, kemudian darah, kemudian kehormatan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asama minni dima'ahum wa amwaluhum wa a'radhahum, atau kama qala, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad adalah nabinya, itu dia masuk Islam, dia adalah muslim, maka dia dilindungi atas nama agama 3 hal, yaitu hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Yang dimaksud dilindungi darahnya adalah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dipukul, ya. Seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu, pukulan-pukulan di dalam Islam yang disyariatkan adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan menyakiti. Pukulan yang tidak membekas. Sebagaimana perinciannya sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian dilarang mengganggu hartanya adalah jika kita harus mengambil harta saudara kita, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hak. Dengan cara yang hak seperti jual beli, ya, atau hutang piutang, atau yang semisalnya yang diizinkan dalam syariat Islam. Maka asal hukum harta kaum muslimin apa? Haram. Asal hukum harta kaum muslimin haram. Bahkan ketika harta tersebut jatuh kita temukan di jalan, tidak boleh kita gunakan langsung. Ada ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Harus diumumkan dulu, ditahan dulu 3 hari, kemudian ditahan dulu 1 tahun. Setelah 1 tahun kalau mau digunakan silahkan, namun ketika pemiliknya datang harus dikembalikan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya harta kaum muslimin dijaga oleh agama ini. Kemudian yang ketiga adalah kehormatannya. Maka di situ ada larangan ghibah, ada larangan namimah, ada larangan yang kemarin kita pelajari, qadhful muhsanat, menuduh orang baik-baik berbuat keji. Ya, Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah seorang di antara kalian mencela satu dengan yang lainnya, karena bisa jadi yang dicela lebih baik dari yang mencela. Nah, ya, ini adalah ketentuan kedua pada kezaliman, yaitu berkaitan dengan manusia yang lainnya. Berkaitan dengan manusia yang lainnya. Sama juga halnya dengan orang kafir. Orang kafir ghairul harb, kafir selain kafir harbi, kafir yang ada di medan perang, tidak boleh diganggu darahnya. Sudah kita pelajari di bab pembunuhan kemarin. Tidak boleh juga diganggu hartanya. Ya, tidak boleh diganggu hartanya. Tidak boleh dizalimi. Walaupun untuk kehormatannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ghibah mengatakan, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu sesuatu yang dia tidak senang. Di situ ada saudaramu, berarti orang Islam. Tidak termasuk di sana orang kafir. Walaupun lisan seorang muslim pada asalnya adalah lisan yang tidak mencela. Termasuk orang muslim dan orang kafir. Asal lisan seorang muslim adalah mengucapkan sesuatu yang baik. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya, maka bukan berarti tidak termasuknya orang kafir di dalam bab ghibah memudahkan kita untuk menghibah mereka. Nah, kemudian yang ketiga, jenis kezaliman yang ketiga berkaitan dengan diri kita sendiri.
berkaitan dengan diri kita sendiri. Yang pertama tadi berkaitan dengan Allah, yang kedua berkaitan dengan orang lain, yang ketiga berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan diri kita adalah ketika kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat maksiat. Dengan berbuat maksiat kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Mengapa? Tidaklah satu perbuatan maksiat pun melainkan akhirnya akan kembali kerugiannya kepada diri kita sendiri, baik di dunia sampai di akhirat. Nah, dan di sini disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, "Adz-dzulmu bi akhdhi amwalin nas bil batil." Ya, kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Sebelum kita masuk di dalil-dalilnya, maka untuk menghindar dari dosa besar yang satu ini, jawabannya adalah kita mengetahui batasan-batasan mana kita bisa bermuamalah dengan manusia. Wajib hukumnya, karena kita tidak lepas dari perdagangan atau sewa menyewa, ya, atau barangkali apa? Pinjam meminjam, atau barangkali kita ada syirkah, kerjasama. Kehidupan kita seputar itu. Maka ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belajar batasan-batasan muamalah supaya tidak terjerumus di dalam dosa besar yang satu ini. Itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena tadi asal harta orang lain adalah haram. Baik, kita masuk di dalil perdalilnya yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian makan harta salah seorang di antara kalian dengan cara yang batil. Seperti tadi saya katakan, batil sama dengan ghairul haqq, tidak benar, ini artinya batil, yaitu memakan harta orang lain tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari contoh transaksi ini kita bisa ambil yang Allah halalkan, itulah yang kita bisa tempuh caranya. Yang tidak Allah halalkan maka kita jauhi. Kemudian Allah mengatakan wa tudlu biha ilal hukam. Ya, kemudian kalian membuat cara demi menguasai harta saudara kalian, kalian menggunakan cara mengadukannya kepada hakim, membuat tipu daya kepada hakim. Ya, wa tudlu biha ilal hukam wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahui bahwasanya itu bukan harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian berbuat tipu daya bagaimana caranya supaya dikuasai dengan menggunakan jalur hukum. Ya, walau orang seperti ini sudah kita bahas ya di bab lalu, bab ghulul. Ini masuk bab ghulul, ya, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang rapi, yang sembunyi-sembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bebankan setiap harta yang dia ambil dengan cara yang batil seperti ini, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan sesuatu yang berlipat-lipat kali beratnya. Di saat manusia pada saat itu sedang kesusahan, orang-orang yang berbuat ghulul ini justru mengemban beban yang sangat berat. Tergantung dari harta ghululnya, harta kecurangannya. Ya, semakin banyak dia curang, semakin berat bebannya. Ya, nanti disebutkan walaupun hanya satu buah siwak yang digunakan, kayu yang digunakan untuk gosok gigi ya, oleh Rasulullah. Kan ringan siwak itu. Walaupun satu buah siwak, Allah akan bebankan kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi orang yang sudah mengambil harta manusia jutaan,
puluhan juta, triliunan, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ketika dia menang di dunia, ketahuilah dunia hanya sementara. 60-70 tahun. Tidak lebih dari itu, mungkin yang lebih sedikit. Tapi negeri akhirat adalah negeri yang kekal, yang hitungannya kata Allah satu hari bagaikan 50.000 tahun. Kemudian dalil yang kedua yang dicantumkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya. Sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala diperuntukkan kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Menzalimi manusia masuk di dalam perincian yang nomor 2 tadi. Termasuk mereka yang menzalimi manusia pada darahnya, pada hartanya, juga pada kehormatannya. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan mereka berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Ulaika lahum azabun alim. Ya, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di sini disebutkan as-sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Orang-orang yang menzalimi manusia, itulah yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ancaman dan menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa yang besar. Sebagian manusia tidak peduli dengan dari mana sumber mendapatkan hartanya. Bahkan ketika hartanya banyak, walaupun di situ dia harus menginjak saudaranya, di situ dia harus mematikan langkah-langkah saudaranya, dia kira ini adalah kepiawaian di dalam mencari harta. Saya berarti cerdas di sini, na'udzubillah. Padahal dia sedang berbuat zalim dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Yang pertama, hartanya akan menjadi beban padanya. Yang kedua, dia akan dituntut oleh saudaranya yang dizalimi. Saudaranya akan datang dan menuntut kepada Allah, ya Allah, si fulan dulu menzalimi saya. Dan pada hari itu yang menjadi bayaran adalah pahala dan dosa. Tidak berlaku harta dan anak-anak. Jadi mending ketika ada kezaliman, walaupun sedikit, imma kita minta halal di dunia ini, atau kita ganti. Walaupun seandainya dengan mengganti itu kita harus lebih gigih lagi di dalam mencari harta, maka tidak mengapa. Kesusahan di dunia tidak sebanding dengan kesusahan di akhirat, walaupun satu hari susahnya, karena satu hari bagaikan 50.000 tahun. Nah, wa qala ta'ala, kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang yang zalim tidak berlaku bagi mereka wali, pelindung, wala nasir, atau orang-orang yang akan menolong. Tidak berlaku lagi. Walaupun dulu di dunia dia berbuat zalim, masanya banyak, pengikutnya banyak karena hartanya banyak, atau dia dikenal orang yang kuat, maka di akhirat Allah mengatakan la waliyin wala nasir. Tidak ada pelindung dan tidak ada penolong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Kezaliman adalah sebuah kegelapan kelak pada hari kiamat. Dijelaskan oleh para ulama, setiap satu kali kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikurangi cahayanya. Dengan dikurangi cahaya. Ya, karena pada saat itu kondisi pada hari kiamat adalah hari yang gelap. Hari yang gelap. Ya. Dan kemudian orang-orang beriman diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala.
yas'a nuruhum baina aydihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan cahaya orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak. Munafik karena mereka dulu menipu Allah, ya, padahal mereka menipu diri mereka sendiri, kata Allah, nanti di hari kiamat akan ditipu juga. Diberikan cahaya di jempol kakinya. Kemudian ketika hendak melangkah, cahaya tersebut mati. Ya. Makanya Allah katakan mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at, ya, ketika falamma adha'at dhahaba binurihim. Permisalan mereka orang-orang munafik adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Kemudian Allah gelapkan sinarnya, yang tersisa hanya panasnya. Karena api itu ada dua unsur, panas dan cahaya. Kemudian Allah katakan Allah hilangkan cahayanya, yang tersisa adalah panasnya. Dan di dalam surat Al-Hadid, mereka mengikuti orang-orang yang beriman karena cahaya mereka tahu-tahu dipadamkan oleh Allah. Mereka mengira Allah Subhanahu wa taala tertipu dengan sikap mereka dulu di dunia. Mereka mengira, oh saya selamat, ini masuk surga ini, diberi cahaya oleh Allah. Namun ketika melangkah diambil cahayanya, ya, maka mereka teriak kepada orang yang beriman, tunggulah kami. Maka orang-orang beriman mengatakan, iktabis min nurikum, silahkan cari cahaya sendiri. Dan mereka semuanya jatuh ke dalam api neraka jahanam. Dan itu terjadi pada saat melangkah di sirat, saat hendak melangkah di sirat. Dan orang-orang yang beriman yang melakukan kezaliman, cahayanya mereka tersebut akan dikurangi oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya, sesuai dengan kadar kezaliman. Maka dari hadis ini sudah sepatutnya kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kezaliman yang tidak kita sangka. Yang paling banyak mungkin ketika di jalan raya, kadang kita makan jalannya orang, atau kita terobos lampu merah, di situ ada orang yang kaget, itu kita sedang menzalimi orang lain. Ya, atau kita lupa nyalain rating kemudian belok. Ini kezaliman, walaupun kecil. Walaupun kecil, orang merasa terzalimi dengan sikap kita. Maka sudah selayaknya kita memperbanyak istighfar untuk lebih mengutuhkan lagi cahaya kita pada hari kiamat. Waqala, dan beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man zalama shibran minal ard, barang siapa yang menzalimi saudaranya dengan mengambil tanah saudaranya hanya 1 jengkal, mengambil tanah saudaranya hanya 1 jengkal, tidak ada artinya, yaitu dengan memindah batas patok tanahnya atau ngakali bagaimana caranya, walaupun 1 jengkal, kata Rasulullah, ya tawwaqahu ila 7 ardina yaumal qiyamah, maka Allah akan kalungkan, ya, tanah tersebut kelak pada hari kiamat sebanyak 7 lapis bumi. Kalau 1 jengkal yang diambil, maka 7 lapis bumi yang ukurannya 1 jengkal ke bawah akan dikalungkan kelak pada hari kiamat. Ya, akan dikalungkan kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya walaupun sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah. Dzarrah adalah, sebagian ulama menafsirkan, debu yang tidak terlihat, yang bisa terlihat ketika ada sinar matahari. Kalau kita buka jendela, sinar matahari, di situ ada debu kecil, itu dzarrah. Allah tidak menzalimi hambanya walaupun sebesar zarrah. Tidak ada sedikit pun kezaliman Allah pada kita. Walaupun mungkin kita sedang merasakan musibah, sesungguhnya itu bukan kezaliman dari Allah. Ya, Allah mengatakan apa?
ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydin nas. Tidaklah musibah yang menimpa seseorang melainkan akibat ulah tangan mereka sendiri. Yang pertama. Yang kedua, peluangnya musibah adalah cara Allah untuk membersihkan dosa. Cara Allah untuk membersihkan dosa. Dan berikutnya, musibah adalah sesuatu yang bisa mencerdaskan kita berikutnya, ikhwah. Di balik musibah itu pasti ada hikmah. Jika tidak mungkin orang yang diberikan musibah oleh Allah yang paling berat siapa? Nabi Muhammad. Justru orang yang terdekat menunjukkan bahwasanya musibah ini adalah tanda cinta Allah kepada hambanya berikutnya, imma di dunia atau di akhirat. Kalau tanda cinta Allah di dunia, dia akan mengambil pelajaran dari musibah yang dia alami. Oh, sebaiknya saya tidak begini lagi. Ya, oh sebaiknya sikap saya tidak begini. Kalau saya sikapnya begini, nanti kejadian seperti kemarin. Dia lebih pintar di dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua, dia selamat akhiratnya, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari Allah tidak menzalimi hambanya menunjukkan bahwasanya kita sebagai Allah, kita sebagai hamba Allah, ketika mengetahui Tuhan kita tidak menzalimi kita, maka hendaknya kita juga tidak menzalimi hambanya yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, inni haramtu adz-dzulma ala nafsi. Ya, aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Wa ja'alnahu bainakum muharrama fala tadzalamu. Maka aku jadikan keharaman itu haram, maka aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian di dalam hadis yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, wa qala alaihi salatu wassalam, matlul ghani zulmun. Ya, matlul ghani zulmun. Orang kaya atau orang yang mampu yang menunda membayar hutang, ini termasuk kezaliman. Hati-hati ikhwah. Ya. Ketika kita memiliki tanggungan kepada orang lain, kemudian kita mampu membayar, maka segera bayar. Ya, kalau sudah jatuh tempo maksudnya. Kita sepakat barangkali ada si fulan, dia berhutang, si A berhutang kepada si B. Ya, dia sepakati 1 bulan akan dibayar. Setelah jalan 1 bulan, si B datang kepada si A. Bagaimana, wahai A, apakah sudah ada uangnya? Saya menagih ini. Ya, kata si A, bulan depan insya Allah. Ya, kata si A apa? Bulan depan insya Allah. Padahal dia mampu, ada, bukan nggak ada. Maka ini kezaliman. Kata Rasulullah, ini adalah kezaliman. Dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat sebagai zalim, orang yang berbuat zalim. Nah, kemudian bulan depannya lagi si B datang. Bagaimana uang saya sudah ada? Afwan akhi. Pakai afwan akhi. Insyaallah bulan depan. Bulan depan disamperin lagi. Sudah ada uangnya, dijawab lagi afwan akhi. Kalau pakai WA gitu, afwan akhi, afwan saya, sampai akhirnya afwan akhi titik. Sudah nggak tahu itu kapan. Ya. Kemudian hilang dia. Makanya sebagian ulama mengatakan cara mengusir manusia gampang ya. Dihutangi. Kalau dihutangi hilang nanti. Lebih cepat daripada ngusir jin. Nah, wa min akbari dzulm al-yaminul fajirah ala haqqi alaih. Dan termasuk kezaliman yang besar adalah sumpah yang dusta.
sumpah dusta untuk menguasai harta manusia. Dia bersumpah di hadapan hakim, bahkan bersumpah di hadapan manusia yang banyak, ini harta saya, ini tanah saya, padahal bukan. Ya, ini adalah kedustaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia menyebut sumpahnya demi Allah, ini memperberat hukumannya. Ya, demi Allah memperberat hukumannya. Atau terkadang ya, seseorang berjual beli, jual beli dengan mengatakan demi Allah, barang yang saya jual kepada Anda barang yang bagus, tidak ada cacatnya, harganya istimewa, demi Allah. Kata para ulama, walaupun benar, tinggalkan sumpah dalam perdagangan. Walaupun benar, apalagi jika dusta, apalagi jika dusta. Kita tinggalkan, ini bab dunia, perdagangan ini bab dunia atau bukan? Bab dunia. Maka tinggalkan sumpah. Ya. Kita sumpah hanya urusan-urusan akhirat, ya. Urusan-urusan dakwah. Kita bersumpah ini baik. Adapun urusan dunia, sikap dari para sahabat adalah meninggalkan sumpah kecuali jika harus melakukan sesuatu yang lebih maslahat. Contohnya di dalam membagi harta waris, ya, atau di dalam mengislah atau mendamaikan orang yang bersengketa, maka tidak mengapa kita bersumpah di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqu imri'in muslim yaminuhu faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa yang ingin menguasai hak saudara muslimnya yang lain dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan dia ke neraka. Ya, bagi yang ada kitabnya ini riwayat kurang, faqad aujaballahu lahun nar ditambah wa harrama alaihil jannah. Wa harrama alaihil jannah. Ini riwayat yang lengkapnya. Barang siapa yang ingin menguasai harta saudaranya, dia gunakan sumpahnya, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan haramkan dari surga. Dan haramkan dari surga. Dan hadis ini ada dua unsur. Yang pertama, bisa jadi dia di neraka selama-lamanya dan tidak pernah masuk surga jika dia menganggap perbuatan ini halal. Jika dia menganggap perbuatan ini halal, oh nggak apa-apa, ya, bersumpah untuk menguasai harta saudara saya, harta orang lain, maksudnya saudara adalah saudara muslim, ya, tidak apa-apa. Kalau dia mengatakan begini, maka bisa terancam kafir. Sehingga makna dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia neraka selama-lamanya. Tapi jika dia mengakui ini adalah kesalahan, ya, maka yang dimaksud di sini adalah masuk ke dalam neraka dalam waktu yang lama. Walaupun nanti pada akhirnya ketika sudah bersih dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, tapi di dalam waktu yang lama dalam neraka. Ini berkaitan dengan hak saudara muslim yang lainnya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira. Ya Rasulullah, apakah tetap berlaku masuk neraka itu walaupun yang diambil adalah barang yang kecil, barang yang sedikit, tidak ada artinya? Qala, Rasulullah mengatakan, wa in kana qadiban min arak. Ya, walaupun hanya satu buah kayu siwak, walaupun hanya buah satu, berapa harga satu siwak? Kurang lebih mungkin dirupiahkan ya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Walaupun hanya itu yang diambil, maka tetap berlaku. Allah Subhanahu wa taala haramkan dia surga. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang kami utus untuk sebuah tugas tertentu, fakatamana makhitan fama fawqahu, ya, kemudian dia menyembunyikan dari kami makhitan, hanya sebuah benang, fama fawqahu, atau apalagi yang di atasnya, kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka dia telah berbuat ghulul, berbuat curang, walaupun hanya benang atau jarum barangkali. Ya, menunjukkan di sini ghulul tidak ada nisabnya, tidak seperti zakat, ya, tidak seperti potong tangan pencurian. Kalau potong tangan sampai 1/4 dinar baru dipotong tangan. Jika tidak maka tidak. Tapi ghulul tidak. Walaupun hanya benang, walaupun hanya jarum atau barang yang lebih kecil, maka tetap terhitung ghulul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, curang, dan akan dibebankan kelak pada hari kiamat kepada pelakunya. Ya, maka bagaimana yang lebih dari itu? Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamlata allati ghallaha litashta'illa 'alaihi an-nar." Sesungguhnya kain yang dicuri dengan cara yang curang, dengan cara ghulul, ya, maka itu juga akan menjadi api yang menyala pada hari kiamat. Faqama rajulun faja'a bisyirakin, kemudian datanglah seseorang kepada Rasulullah dengan membawa tali sandalnya. Kana akhadahu lam tusibhul maqasim, yang dulu pernah dia ambil sebelum harta rampasan perang ini dibagi, hanya tali sandal, hanya tali sandal. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, syirakun minan nar, tali sandal pun bagian dari api neraka. Ya, tali sandal pun bagian dari api neraka. Maka hadis-hadis ini menjadikan pelajaran kepada kita, ikhwah, di luar sana ketika kita mencari harta, usahakan yang jelas kehalalannya. Kalau yang mengandung syubhat, kata Rasulullah, maka tinggalkan. Ya, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut kepada hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan dirinya. Syubhat itu apa? Remeng-remeng, ya, tidak jelas antara halal dan haramnya. Walaupun di dalam Islam, kata di dalam hadis itu awalnya innal halala bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas dalam Islam, yang haram jelas. Tapi ada individunya, muslimnya, mungkin keterbatasan ilmunya, memandang ada sesuatu yang tidak jelas halal dan haram baginya. Dia di antara dua hukum tersebut, maka yang terbaik adalah meninggalkannya dulu sementara sampai jelas padanya hukumnya, halal atau haram. Ini berlaku pada semua hal, bukan hanya mencari uang, di dalam menuntut ilmu, ya, kemudian di dalam beribadah, dalam beribadah. Contohnya ada seseorang barangkali belum tahu doa sujud subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ini sahih enggak ya hadisnya? Sahih enggak ya? Yang dia tahu selama ini subhana rabbiyal a'la. Mana sikap yang benar? Subhana rabbiyal a'la dan coba-coba itu, atau mencukupkan di subhana rabbiyal a'la saja dulu? Mencukupkan yang dia tahu dulu, subhana rabbiyal a'la. Jika dia ingin menambah doa yang lain, wajib bagi dia mengetahui dengan jelas apakah ini sahih atau tidak. Tanya, ya, tanya dulu. Kadang sebagian orang melihat sebelahnya barangkali tahiyatnya ada yang goyang-goyang gini, ya. Wah, ini asik nih kayaknya, gaya baru, mikir. Ikut dia goyang-goyang. Nggak peduli dalil, hanya lihat ini gaya baru aja.
maka jangan lakukan ini. Ketahui, amalkan sesuatu yang kita ketahui. Ya. Amalkan sesuatu yang kita ketahui. Ini adalah ciri khas Muslim. Makanya Imam Al-Bukhari nulis di dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Ilmu itu yang pertama sebelum berucap dan berbuat. Nah, termasuk juga di dalam mencari nafkah di sini ya, mencari ma'isyah. Kalau yang belum jelas pada kita ini halal atau haram, wis lewat dulu, skip dulu. Kalau kita ingin mengejar di titik itu, kita wajib mempelajari dulu halal atau haram ini di sini. Tanya. Ya, jika tidak maka lewati dulu. Di dalam mencari ilmu juga demikian, ada kajian. Rame barangkali, ruame. Kita nggak tahu ini siapa pengisinya, nggak kenal, tidak kenal, maka skip dulu. Cari tahu dulu. Ya, cari tahu dulu. Ya, sebagian kaum muslimin di dalam bab dunianya dia detail, teliti. Tapi dalam bab agamanya, enggak apa-apa, nanti kan ini kan kebaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Tapi kalau bab dunia ya dia detail. Bahkan masuk warung pun enggak mau yang kecuali warung yang recommended. Betul. Kalau masuk kajian enggak ya, bebas. Harusnya sebaliknya, warung tidak apa-apa warung ya. Kalau kajian harus yang recommended. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa qala rajulun, ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir, jika saya terbunuh di medan jihad dalam kondisi sabar, muhtasiban dan mengharap pahala dari Allah, muqbilan ghairu mudbir, menghadapi musuh dan tidak lari, ya, atukaffiru anni khatayai, apakah dosa-dosa saya ini dihapuskan? Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, iya, illad dain, kecuali hutang. Kecuali kecuali hutang. Bayangkan, dia terbunuh di medan jihad dalam kondisi sabar menahan sakitnya, mengharapkan pahala dari Allah, tidak lari dari medan perang, ya, dihapuskan seluruh dosanya kecuali hutang. Kenapa? Menunjukkan di sini hak makhluk tetap Allah hitung. Hati-hati, hak makhluk tetap Allah hitung, ya. Kalau hak Allah, Allah maha kaya, Allah maha pengampun. Tapi hak makhluk janganlah kita meremehkan. Insya Allah si fulan, oh masya Allah orangnya, insya Allah nanti diampuni kalau saya mati. Nggak bisa begini. Iya kalau diampuni, kalau enggak. Iya kalau dibebaskan, kalau tidak. Karena sesungguhnya makhluk tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Ghaffar, maha pengampun. Makhluk belum tentu. Nah, baik, ini tinggal sedikit tapi sudah masuk Isya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.